Full gitu. Oh gitu. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Aduh. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciseeng, Ibu Cici Sukarsi MPD. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu, Dewan Guru semua yang saya hormati. Terima kasih sudah bisa menyempatkan hadir pada aksi nyata kali ini, yaitu diseminasi budaya positif. Saya Padani Arfa dari SMA Negeri 1 Ciseeng, calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Budaya positif ini mungkin kita dengar dengan budaya positif. Apa sih sebenarnya dengan budaya positif? Sebelum masuk dengan budaya positif, mungkin Bapak Ibu ya ada sedikit, yaitu mari senyum selama 30 detik. Nanti gimana konteksnya? Bapak Ibu boleh berhadapan dengan teman kata rekan Oke, saya 30 detik nanti saya apa ya? Oke, saya hitung ya 1 sampai 3 sampai 30 detik. Kira-kira 1 2 3. Oke. Wah, senyum. Boleh. Memang awal-awalnya kayak gitu. Awalnya lumayan muntah, lama-lama tambah gitu ya. Ceria gitu, lama-lama ceria gitu. Karena kita ingin berharap positif gitu auranya, mudah-mudahan positif di kali ini gitu ya. Amin. Terus sampai belum habis nih, masih 7 detik lagi. Awalnya murah gitu ya. Oke, terima kasih. Beri plus dulu buat semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita mudah-mudahan auranya makin positif ya berkaitan dengan pada materi kali ini. Oke, selanjutnya ya di sini terkait dengan budaya positif. Sebagai seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Budaya positif di kelas ataupun sekolah dapat dilakukan penerapan konteks atau konsepnya berkaitan, yaitu ada 6 yang akan kita pelajari sama-sama untuk pada materi kali ini, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya. Nah, ada sedikit lagi games ya, bukan games tapi kaitannya dengan disiplin. Cobalah buka, mungkin pandangannya buka apa nih gitu ya. Sama dengan teman sebelahnya mungkin berkaitan dengan ada yang satu A, ibaratnya A dan B, A-nya itu boleh salah satunya yang A-nya ini, orang A-nya itu menggenggam tangannya. Yang A. Nanti yang B-nya bagaimana caranya membujuk untuk membuka gitu. Paham nggak? Jadi yang A ini coba tolong untuk genggam, bahwa genggaman itu sebenarnya adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang kita miliki dan itu perlu dijaga gitu. Kira-kira yang benar-benar butuh benar dijaga. Ya, selama 30 detik ya. Dan B-nya boleh sebelahnya gantian. Yang B-nya membujuk, gimana caranya tuh buat ngebuka tangannya, paham nggak? Paham kira-kira? Coba. Yang B itu caranya bagaimana membujuknya, terserah, mau dengan menghardiknya, mau silakan gitu. Buka nggak, buka gitu. Paham nggak? Paham nggak Bapak Ibu? Ya, nanti sebaliknya selama 30 detik boleh gitu. Ganti-gantian. Misal Pak Dedi sama Bu, nah siapa Pak Dedi dulu yang genggam.
bahwa genggaman itu merupakan suatu keyakinan yang Bapak kuatkan gitu, bahwa ini punya saya, nggak boleh diambil berarti gitu. Dan ini, nah Bu nggak usah memujuk, gimana? Buka gitu. Bu Bu Meh, ya Bu Meh membujuknya boleh, mau Pak, ayo buka dong gitu, boleh, bisa gitu. Ya, boleh dengan cara apapun selama 30 detik. Nanti gantian, boleh. Yang merayu. Wah, gimana coba? Kan sebaliknya yang B sekarang yang genggam tangannya, yang A-nya yang membujuk, gimana coba? Coba bicara. Ngelawan ya. Oke, oke, terima kasih, beri applause dulu buat ibu semuanya gitu. Begini, konsepnya kaitannya dengan buka. Bagaimana kira-kira yang A-nya ada yang ngebuka nggak? Atau ada yang tetap menutup gitu? Alasannya kenapa ngebuka? Ada yang lain alasannya? Diminum goceng. Ada lagi nggak? Nggak bisa ngerayu soalnya. Tidur, masih tidur, oke. Baik. Nah, ada lagi yang berkaitan dengan sinergisnya gimana sih konsepnya? Kenapa tuh prosesnya? Kenapa kita bisa ngebuka gitu ya? Kenapa kita mau nutupnya diri kita, bahwa tadi berkaitan dengan disiplin? Kenapa sih ya? Nah, di sini, atau siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya, tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri ya, yang memegang kontrol ya. Bahwa membuka itu tadi, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi kalau kita butuh pasti kita ngebuka gitu, atau teman-teman bawa bujukan itu ataupun itu pasti ngebuka gitu. Kira-kira berkaitan dengan, nah ini masih belum disiplin positif ya, perubahan paradigma belajar gitu ya. Yang tadinya stimulus berkaitan dengan stimulus respon ya, sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, sekarang berubah menjadi teori kontrolnya. Bagaimana realitasnya, kebutuhan kita berbeda pastinya. Kalau pada saat di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda gitu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu pada saat dulu tuh perubahan gaya belajar, paradigma belajar pada zaman dulu. Sekarang sudah berubah, bahwa paradigmanya dengan teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Mau baik, mau buruk pasti ada tujuannya. Itu kira-kira. Pastinya ada tujuannya. Dan pada saat stimulus respon, orang lain bisa mengontrol ya. Tapi pada saat teori kontrol, hanya kita diri sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri gitu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Pada saat teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan. Nah, di sini kira-kira apa model berpikirnya. Kalau pada saat stimulus respon, cara berpikirnya bahwa kita menang atau kalah, siapa yang menang atau kalah gitu. Tapi kalau untuk teori kontrol, bagaimana kita untuk menang dan menang gitu. Jadi berkemajuan gitu. Tidak memikirkan untuk siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi kita harus menang bersama gitu. Kira-kira itu. Di sini juga ada kaitannya dengan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Itu skemanya paham lagi, ubah paradigma Anda gitu. Bahwa berpikir tentang manusia ya. Bagaimana memanusiakan manusia, kira-kira gitu. Nah, disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu berkaitan dengan disiplin apa sih? Ada yang mau menyampaikan disiplin itu apa sih? Ada nggak? Arti kata disiplin mungkin gitu. Diselipin gitu ya, bukan? Disiplin apa? Masa nggak ada yang mungkin menaati peraturan, oke. Oke, baik, pembiasaan baik. Disiplinnya saja dulu mungkin.
teratur, tertib gitu. Oh, patuh dan taat gitu. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu atau bapak-bapak berkaitan dengan disiplin. Tadi berkaitan dengan kepatuhan bahwa memang paradigma di kita itu disiplin itu selalu berkaitan dengan bagaimana kita mematuhi peraturan gitu ya. Ternyata disiplin positif itu terkait dengan disiplin atau makna kata disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self disiplin atau yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu semua sama saja. Eh, Kenapa gitu? Atau disiplin, disiplina berasal dari kata bahasa Latin ya, disiplina belajar gitu ya. Belajar atau kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid mengikut. Jadi pengikut gitu. Bagaimana murid itu mengikuti belajarnya gitu. Belajar cara kita gimana sih gitu. Bukan seperti kepatuhan, tapi bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi internalnya si siswa, bukan eksternal. Jadi bukan karena paksaan gitu. Nanti kita belajar sama-sama berkaitan dengan motivasi eh, internal dan eksternal. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif mengarahkan kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, hukuman ataupun pujian dan hadiah. Kira-kira itu disiplin positif. Jadi kita selalu berharap eh, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kesadaran siswa gitu, diri siswa bukan karena paksaan gitu, bukan karena imbalan karena uang tadi ya, berkaitan tadi genggaman gitu, bukan karena ya dikasih goceng mau gitu ya, langsung mau ngikut aja gitu. Tadi kasih goceng doang gitu, harga dirinya mungkin gitu. Motivasi mungkin selalu kayak gitu. Nanti kita belajar terkait dengan motivasinya, disiplin positif. Nah, tadi berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan kita yang sekarang kita percaya bahwa itu adalah profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan di kurikulum Merdeka ya. Berkaitan ini sebagai suatu nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu banyak ya nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab segala macam ya. Kira-kira itu nilai kebajikan yang kira-kira kita sepakati atau keyakinan kita bahwa nilai itu baik buat kita. Di sini ada beriman bertakwa ya, pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Dan ini ada sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, ada motivasi perilaku manusia. Bagaimana teori motivasi perilaku manusia? Yang satu tadi, yang pertama itu motivasi perilaku manusia ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu untuk menghindar ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya orang tergerak itu karena tadi menghindar kenyamanan atau hukuman ya. Tergerak karena peraturannya, akhirnya bagaimana caranya untuk menghindari itu hukuman. Mungkin murid-murid banyak seperti itu ya, karena takut ya dihukum salah satunya gitu, berkaitan dengan ketidaknyamanan. Nah, itu motivasi perilaku manusia yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan atau penghargaan dari orang lain. Ya, motivasi tadi dikasih uang segala macam ya, ataupun bentuk hadiah dan lainnya. Itu juga sebagai motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai apa yang dipercaya? Nilai-nilai kebajikan itulah yang dipercaya. Nah, 1 dan 2 ini merupakan motivasi eksternal gitu. Ya, motivasi eksternal mungkin Bapak Ibu sudah paham dengan motivasi eksternal itu apa saja gitu ya. Kaitannya dengan ini. Lalu yang ketiga itu pastinya yaitu motivasi internal. Nah, di sini ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Gitu. Kira-kira apa saja nih jawabannya, hukuman atau konsekuensi gitu dari membersihkan WC gitu. Ada yang mau jawab nggak pertama?
Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Itu hukuman apa atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Oh gitu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu ini. Hukuman. Oke, luar biasa di dulu semuanya. Ada kira-kira ada yang bisa menyimpulkan bahwa yang seperti apa sih hukuman atau konsekuensi? Contohnya di sini ada nomor 2 ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah itu kehukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu hukum konsekuensi. Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya apa sih? Apa yang bisa membedakan? Oke Pak, siap. Yang punya. Oh, oh izin keluar Pak. Gak apa-apa. Gitu. Spontan. Uhuy gitu ya. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah kalau hukuman itu spontan tanpa ada Gitu ya. ngobrol antara siswa dengan yang hukum tadi. Tapi kalau konsekuensi adalah sudah ada kesepakatan bersama antara yang dihukum dan hukum. Jadi nanti kalau ada salah ini konsekuensinya ini. Mereka ada kesepakatan berdua. Oke, terima kasih Pak Warto. Ini luar biasa. Ada lagi nggak kira-kira yang menjawab atau dengan jawaban yang berbeda berkaitan dengan hukuman? Tadi kalau jawaban Pak Warto berkaitan dengan kesepakatan gitu ya. Kalau konsekuensi ada kesepakatan, kalau hukuman tidak ada kesepakatan. Ada yang lain nggak? Bapak Ibu mungkin lebih ke apa gitu ya? Tanggung jawab. Apanya Pak ini tahu? Silakan Pak. Tanggung jawab karena yang melakukan dia gitu. Hukuman karena memang tanggung jawab dia. Beda dengan hukuman itu karena tidak ada dia tidak berbuat gitu. Tapi harus bertanggung jawab. Ini kaitannya mempersiapkan coretan yang dibuatnya di konsekuensi karena tanggung jawab dia atas perbuatan dia. Oke. Kalau menurut Bapak yang berkaitan dengan lari sama-sama lari nih mengelilingi lapangan basket gitu ya. Ya kan? Ya. Dengan tanggung jawab PJOK, otomatis itu konsekuensi. Kalau lari bukan di pelajaran PJOK itu hukuman. Tanggung jawab. Oke, beri pas dulu buat Pak Arifan. Oke, terima kasih Pak Arifan. Ya, benar sekali gitu. Terkait atau hubungan ya. Bagaimana kalau hukuman nggak ada kaitannya dengan apa yang kesalahan yang dibuat, tapi ternyata hubungannya nggak ada gitu. Contohnya dari lari karena terlambat hadir di sekolah gitu. Kalau misalkan dia yang nomor 5 ya, nomor 5 itu terlambatnya kan untuk pelajaran PJOK gitu. Jadi ada hubungannya karena kepemanasan ya. Jadi ada kaitannya atau hubungannya dengan pelajaran atau perancangan pembelajarannya juga ada gitu. Kira-kira itu ya. Mudah-mudahan makin paham ya Bu hukuman dan konsekuensi. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menerapkan oh ini hukuman gitu, ini konsekuensi gitu. Kira-kira berbeda. Dan ada satu lagi yang dinamakan namanya restitusi gitu. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi prosesnya, kalau tadi konsekuensi ada peraturannya, kalau ini berkaitan dengan prosesnya. Bagaimana proses kita untuk
merubah perilaku eh, atau menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka. Tadi atas dasar apa? Motivasi internalnya dia gitu. Karena ketika saya salah gitu, dia ngerasa siswa salah dan mau memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, di sini ada identitas gagal dan sukses ya. Di sini hukuman pastinya identitas gagalnya gitu ya. Kalau suksesnya berkaitan dengan disiplin, konsekuensi karena sudah ada kesepakatan. Nah, restitusi ini makin lebih baik, di situ ada perbedaannya. Di antara hukuman, kalau hukuman itu murid anak atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Berbeda ya. Eh, Bagaimana dia taat peraturan, bagaimana memecahkan masalah. Jadi ketika masalah itu dia nanti mungkin pada saat suatu masalah punya baru lagi atau sama, dia pasti bisa memecahkan masalah sendiri. Lalu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif kalau hukuman. Itu dengan membayar impas. Bagaimana caranya kesalahan saya harus terbayar gitu ya. Kalau konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi dirinya sendiri gitu, untuk mengendalikan. Dampak pada murid pastinya kalau hukuman marah ya, merasa bersalah, rendah diri gitu, mengasingkan diri, konsekuensi kehilangan hak ya, waktu jeda seorang diri atau pemahamannya, murid tidak kehilangan, kalau restitusi murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kira-kira itu ya, berkaitan dengan hukuman, disiplin, hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini ada disadur ya, disadur itu dikutip lah. Nah, di sini ada keyakinan sekolah atau kelas. Ada yang tahu ya, atau ada yang menambahkan atau berkaitan dengan keyakinan sekolah itu seperti apa sih keyakinan sekolah atau kelas? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah buat kesepakatan kelas ya. Ada yang buat kesepakatan kelas. Nah, mungkin kalau keyakinan sekolah atau kelas itu di atasnya lagi atau lebih abstrak gitu. Keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan atau kesepakatan. Bentar Bapak Ibu. Ya, lanjutkan ya di sini. Nah, keyakinan sekolah atau kelas merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa, memandu perilaku dan interaksi diri di dalam sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, juga diharapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Jadi dari kesepakatan itu biasanya kan pasti bahasanya, bahasa kalimatnya negatif ya. Ya enggak? Biasanya pernah ya, jangan gitu ya. Nah, jangan, tidak boleh. Nah, itu harus dirubah dulu ke kalimat positif, baru nanti dicari kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa diambil gitu. Nilai kebajikan kan salah satu ada mandiri segala macam gitu ya. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Dari kalimat positif ini masuknya kebersihan apa gitu. Menjaga kebersihan atau apa. Keyakinan kelas berupa tadi pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi nggak usah banyak-banyak gitu dalam melakukan keyakinan kelas. Cukup satu, misalkan yakin kelas bahwa yang pengen dipelajari tahun ini atau terkait dengan kejujuran, boleh gitu. Jadi keyakinan kelasnya yang disepakati bersama dengan baik guru dan murid ya, antara dua, bukan orang tua nggak usah ikut gitu. Tapi perlu juga dalam ketika sudah dibentuk keyakinan kelas, maka itu yang harus di-share gitu ke orang tua murid. Ya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, speaking lagi ya. Udah kayaknya udah ngantuk-ngantuk gitu ya. Es gitu ya. Es breakingnya gimana ya? Atau ada Bapak Ibu yang mungkin mau menambahkan es breaking gitu. Biar enggak itu. Kira-kira gini.
ice breakingnya mungkin pernah sering ya gitu. Apa? Halusinasi apa itu? Halusinasi gitu ya. Ice breakingnya sama-sama lagi berhadapan dengan temannya gitu ya, untuk ya kalau saya katakan hijau, mungkin sebelah kiri hijau ya, atau mungkin pokoknya siapa nih yang hijau yang mentepak gitu, yang hitam menghindar gitu, paham nggak? Ya, yang ketika saya bilang hijau, misalnya berarti misalkan Bu Fitri ya, Bu Fitri hijau ya. Nah, ketika saya katakan hijau Bu Fitri, berarti nampak gitu, wah pukul gitu. Tapi yang tangan gitu, ambil saling berjabat ya, ya gitu. Jadi yang hitam menghindar. Nah, gitu. Ya, kalau yang bilang hitam, boleh Bapak Ibu kalau mau ikutan gitu. Paham ya? Paham, oke. Satu, dua, tiga ya. Hi, hijau hitam. Hihi, gitu. Satu tangan aja gitu. Hijau. Nah, gak konsen. Kalau yang mukul hijau gitu, yang menghindar hitam. Kalau saya bilang hijau, yang hijau mukul, yang hitam menghindar. Boleh pilih salah satu kesepakatan, hijau yang kiri boleh, yang hijau yang kiri sebelah kiri. Misal Bu Lilis. Ya. Mungkin sebenarnya ini pelajaran pernah dilakukan oleh Pak Dedi ya, gitu berkaitan dengan SBK-nya apa ya, hijau hitam gitu, hijau gitu, sampai anak-anak nubruk gitu. Oke, oke kita mulai ya. Ada dua nih, Mas. Saya ada. Ya. Kalau nggak apa-apa sekalian dua-duanya Bu, nggak apa-apa. Hijau hitam. Hitam. Oke kita mulai ya. Hitam. Wih itu ya. Oke. Ingat ya, ketika dibilang hijau, berarti yang hijau memukul. Kalau yang bilang hitam, hitam memukul. Sisanya menghindar gitu. Kalau nggak dibilang hijau. Sekali lagi. Hitam. Oke, oke beri plus dulu buat tepuk tangan buat ibu bapak semuanya tuh. Oke, oke. Nanti terakhir. Oke, tadi kita sudah belajar apa ibu, bapak ibu? Ingat gak? Yang ingatnya cuma hijau hitam saja ya. Dari awal pertama apa aja sih? Disiplin positif. Ya berkaitan dengan disiplin positif. Oke, konsekuensi mudah-mudahan. Ya, oke. Jadi masih ada 3 lagi Bapak Ibu ya. Tadi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, bagaimana motivasinya gitu ya. Tadi sudah tahu ya motivasi ada intrinsik atau ekstrinsik ya, atau eksternal atau internal. Tegas lagi ya Bu. Kalau mau minum silakan Bapak Ibu. Ya, ada di sini kalau mau makan silakan. Tadi nggak buat kesepakatan gitu ya. Kalau mau izin silakan izin aja Ibu kita. Oke, lanjut. Berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia gitu. Tadi udah disiplin positif, motivasi perilakunya apa, lalu apa nih? Apa tadi? Lupa saya. Kepada apa nih? Tadi kebutuhan ya. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia tuh apa aja sih Bapak Ibu? Duit. Apalagi ada nggak? Pakaian. Kayaknya kebutuhannya sekunder gitu. Oke, kan. Ayo, cinta. Oh, ada cintanya di sini ada. Cinta uang sama apa tuh?
Oke. Luar biasa. Oh, ingin dihargai, benar. Dihargai kedamaian gitu. Lebih ke duit ya. Oke, benar semua gitu apa yang disampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan kebutuhan pasti karena butuh gitu ya. Karena kita butuh gitu ya semuanya. Sama begitu pula juga murid kita gitu pada saat pembelajaran juga kita harus lihat juga kebutuhan murid sudah tercukupi atau belum gitu. Baru kita bisa melanjutkan pembelajaran. Nah, di sini ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau ngelihat murid yang ngelanggar atau pastinya pasti ada alasannya ya nggak? Gitu. Balik lagi ke awal gitu bahwa setiap apapun yang murid lakukan atau tindakan itu pasti ada alasannya atau ada alasannya gitu. Jadi karena tadi dikarenakan mereka gagal memenuhi alasannya kenapa memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Jadi kurang contoh gitu. Ada ngantuk segala macam mungkin kurang tidur dia kebutuhannya kurang tidurnya gitu. Pasti kan makanya kenapa selalu bertanya kenapa tidur uh, jam segini Pak tidurnya gitu ya. Ya, kira-kira itu berkait dengan kebutuhan dasar manusia. Makanya kita harus cukupkan dulu. Tadi benar banyak banget ada kebutuhan sandang, pangan, papan gitu. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia kaitannya dengan yaitu di sini ada bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu berkaitan dengan kebutuhan biologisnya ya, atau fisiologisnya, berkaitan dengan makan, minum, ya, tidur. Bagaimana bertahan hidup pastinya sandang, pangan gitu. Kadang-kadang nggak punya duit, ya, ya, ya. Iya, jadinya nggak sekolah gitu akhirnya gitu ya. Karena kebutuhannya tadi gitu kurang gitu. Jadi akhirnya melanggar ataupun tidak sekolah. Kira-kira itu dengan contohnya mungkin nanti banyaklah berkaitan dengan bertahan hidup. Lalu ada kebebasan gitu. Kebebasan biasanya banyak anak-anak yang pastinya ini kebebasan, kesenangan, kasih sayang, kekuasaan itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan psikologis. Banyak anak-anak kita yang mungkin terganggu dengan mentalnya gitu ya, yang psikologisnya gitu. Karena mungkin banyak banget gitu, hampir banyak mungkin karena tadi salah satu tingkat perceraian di sini tertinggi gitu mungkin ya. Saya belum prediksikan bahwa tapi memang banyak anak yang broken home segala macam gitu. Tadi pastinya kalau sudah broken home pastinya kurang kasih sayang dong ya. Kebutuhan kasih sayangnya kurang gitu. Rasa diterimanya juga kurang. Jadi sudut pandang kita balik lagi ke murid-murid dan murid gitu. Karena contoh mungkin banyak sekali kejadian gitu ya apa yang kita sudah kita alami Bapak Ibu udah mungkin pernah lihat ya gitu. Salah satunya mungkin anak Bu Api gitu ya kamu lihat kebutuhannya banyak ya Bu ya. Sampai ada yang kerja juga anak saya juga ada di kelas 10-2 juga namanya siapa Alif gitu. Alif juga kerja gitu. Bagaimana gitu. Padahal seharusnya memang utamanya adalah sekolah gitu. Tadi tapi karena kebutuhannya kurang tercukupi maka dia dia bekerja. Kekuasaan power ya. Bagian mungkin Bapak Ibu saya nggak tidak mencontohkan nanti kita bisa lebih belajar mungkin di next ya di lain waktu berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia apa aja ini. Mungkin pasti kasih sayang sudah paham lah bagaimana kasih sayang, kekuasaan, bagaimana si anak ini memiliki power gitu bahwa saya dianggap ada gitu ya. Terus kesenangan pasti makanya banyak anak yang seneng banget main games gitu ya. Pastinya di situ juga karena memang tingkat kesenangannya juga kurang berarti kan gitu. Mungkin dulu SD-nya kurang bermain gitu. Akhirnya di SMA-nya banyak bermain gitu. Karena ada wiraga wirama segala macam yang belum terpenuhi. Ya, di sini ada posisi kontrol restitusi. Kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Kita udah berapa jam? Posisi kontrol restitusi. Ya, posisi kontrol ya, Pak. Restitusi. Ya, apa aja posisi kontrolnya? Kontrol itu apa sih, Bapak Ibu? Yang tahu? Mengontrol, mengendalikan gitu ya. Mengendalikan diri kita. Jadi posisi kita seperti apa dalam mengendalikan
dalam proses tadi menciptakan siswa didik yang baik gitu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nanti kira-kira Bapak Ibu bisa memilih nanti kira-kira kita ada di mana posisinya gitu. Kalau saya pribadi kayaknya masih dalam posisi membuat merasa bersalah Bu gitu. Ternyata gitu ya. Saya selama ini baru tahu gitu ternyata ternyata saya gini, walaupun dianggap baik segala macam saya ngerasa gimana ya. Ternyata nggak baik juga gitu. Ternyata merasa bahwa diri siswa makin rendah diri gitu. Nah, di sini contoh-contohnya di situ. Motivasinya tadi motivasi eksternal dan internal, identitas gagal ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kurang jelas ya. Kalau penghukum pada saat guru berbuat, penghukum pastinya menghardik ya, menunjuk-nunjuk gitu, menyakiti, menyindir gitu. Kalau pembuat ya, kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah bisa menunjuk kecewaan dalam mendalam gitu. Lalu kalau teman ya ini udah masuk positif, kalau berhasil sukses, namun masih belum bisa dikatakan baik, membuatkan alasan-alasan untuk murid gitu. Ini contoh-contoh berkatanya. Kalau penghukum itu kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hukum kamu gitu ya. Nah, kan itu kalau eh, guru sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa kamu sudah mengecewakan bapak, nah kamu ngelakuin ini tuh udah ngecewain bapak gitu. Nah udah kata-kata itu kayaknya termasuk sebagai pembuat merasa bersalah. Nah kalau teman lakukan untuk bapak ibu aja, ayo gitu, ngajak gitu. Itu teman kan, teman ngajak untuk kebaikan. Ayo sudah nanti udah dibantu kan. Kalau pemantau apa peraturannya, jadi dipanggil apa peraturannya, apa lagi, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, kita lakukan apa, jadi ada pertanyaan kalau ini itu apa yang kita yakini, apa yang kamu sebut, kalau kamu sebut, oh, kira-kira gitu. Kira-kira Bapak Ibu sudah gimana? Atau ada yang sudah belajar? Gitu. Alhamdulillah, luar biasa. Pastinya juga kalau saya
Demikian, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.